Shalom keluarga damai dan sobat Samas. Sapaan damai sejahtera hari ini berjudul Tanah yang manakah Anda? Untuk mempelajarinya, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang senantiasa menaburkan benih firman dalam kehidupan kami. Begitu pula dengan teladan Kristus yang menolong kami untuk menghidupi firman-Mu dengan benar. Kami mengundang Roh Kudus untuk menerjemahkan firman ini ke dalam pergumulan kami, agar kami dapat melakukan bagian kami saat firman ini digenapi. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami memohon. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, bacaan leksionari terambil dari Lukas 8 ayat 4-15. Secara khusus saya akan membacakan ayat 5-8. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sobat Samas dan keluarga damai, begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Lalu mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur ini? Bahkan dia berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sebenarnya apa arti perumpamaan ini? Dan apa pula hubungannya dengan kita? Ketika sang penabur menyebar benih, ternyata jatuh ke 4 macam tanah. Pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang baik. Jenis tempat jatuhnya benih ini bukanlah sebuah takdir, di mana manusia tidak kuasa mengambil peran. Kondisi tempat ini justru menunjukkan respon manusia terhadap firman Tuhan. Gambaran dari tanggung jawabnya terhadap firman yang dia terima. Mari kita melihat bersama. Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini menggambarkan benih yang diinjak orang dan dimakan habis oleh burung-burung. Firman Tuhan itu baru saja ditaburkan, tapi segera diambil iblis, sehingga mereka tidak percaya dan tidak selamat. Seperti sekadar numpang lewat, seolah tidak pernah ada ruang dalam diri orang ini bagi firman Tuhan. Mereka begitu sembrono, meremehkan firman Tuhan, dan disadari atau tidak, mereka sedang bekerja sama dengan iblis yang menghalangi mereka menerima keselamatan. Mereka juga tidak mengindahkan peringatan terhadap hal buruk yang bakal terjadi, maupun petunjuk yang bisa menuntun mereka kepada berkat. Nah, yang kedua adalah tanah yang berbatu. Ini membuat benih itu menjadi kering karena tidak mendapat air. Kelompok ini terdiri dari orang yang menerima firman namun tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja. Begitu menghadapi pencobaan, mereka murtad. Jenis kedua ini sebenarnya punya kesempatan yang lebih baik dari yang di pinggir jalan tadi. Namun, dia tidak mau berakar. Bagaikan seorang tuan yang terus-menerus minta dilayani. Dengan sombongnya, dia merasa bahwa Tuhanlah yang harus menuruti
apapun yang dimintanya. Begitu tidak dituruti, dengan mudah dia meninggalkan Tuhan. Sementara benih yang jatuh di semak duri tumbuh bersama semak yang kemudian menghimpitnya sampai mati. Semak itu bisa berupa kekhawatiran, kekayaan, atau kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak pernah menghasilkan buah yang matang. Ironis sekali, bukan? Ternyata yang menghimpit itu bukan tekanan hidup atau kekerasan yang merintang. Sebaliknya justru kekhawatiran yang tidak perlu, atau bahkan kenikmatan yang membius, yang menjauhkan mereka dari firman. Kenikmatan hidup memang sanggup menggoda dan menggoyahkan fokus untuk menghidupi firman. Karena itu kadang-kadang sesuatu yang membuat kita terlena tadi, yang membuat kita menjauh dari Tuhan itu sengaja diambil oleh Tuhan. Dan jika kita segera sadar, maka kita akan selamat. Paling ideal tentunya saat benih itu jatuh di tanah yang baik. Benih itu akan tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Hanya orang-orang yang menyimpan firman itu dalam hati yang akan berbuah dalam ketekunan. Kadang orang lain berpikir, takdirlah yang membuat seseorang itu punya tanah yang subur, ya, atau jadi tanah yang subur, hidup yang nyaman, iman yang kuat. Padahal untuk menjadi tanah yang subur, orang harus bertekun dalam firman, menghidupi janji, dan siap diproses untuk tetap taat pada pimpinan Tuhan di tengah berbagai situasi sulit. Tanah yang baik adalah tanah yang siap dikemburkan, dipacul, dipupuk, disiram, hingga keasaman, kesesuaian kadar air, dan berbagai unsur yang diharapkan dapat terpenuhi. Sobat Samas, keluarga damai, ayat yang ke-10 menolong kita untuk berefleksi. Apakah kita ini termasuk orang yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, atau sekedar menerima perumpamaan saja, sehingga sekalipun memandang tidak melihat, sekalipun mendengar tidak mengerti? Firman Tuhan terus ditaburkan dalam hidup Anda, namun sikap dan respon Anda terhadapnya menggambarkan tanah macam manakah Anda. Jangan pernah menukar firman dengan apapun, apalagi membuangnya. Jangan membiarkan siapapun mengambil benih itu dari hidup Anda. Sekali Anda kehilangan, Anda tidak akan pernah bisa memilikinya lagi. Anda siap untuk menjadi tanah yang baik? Bayarlah harganya dengan sukacita, semangat, dan penuh tanggung jawab. Karena untuk tumbuh dan berkembang, benih membutuhkan tanah yang gembur, air yang cukup, ruang untuk berakar dan bertumbuh. Tanaman yang berakar kuat tidak akan tumbang begitu saja oleh angin. Tumbuhan yang sehat dan terawat baik tidak akan mudah diserang hama. Bahkan dia akan terus berkembang dan berbuah lebat. Jadilah tanah yang baik, agar benih itu bertumbuh dengan baik dan berbuah lebat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk telinga yang membuat kami mampu mendengar dan mengerti firman-Mu. Buatlah kami bertanggung jawab dalam menghidupi firman-Mu, agar keselamatan itu tidak diambil dari hidup kami, dan kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Dalam Kristus, teladan dan penolong kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, jadilah tanah yang baik.